Profil Rutan Gunung Sindur. Keberadaannya sangat strategis karena berada di antara Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Jakarta. Mudah dijangkau karena akses jalan utama maupun jalan alternatif menuju lokasi Rutan Gunung Sindur cukup banyak. Juga sebelumnya telah berdiri rumah jabatan bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sehingga menambah nilai plus bagi keberadaan Rutan Gunung Sindur. Alasan dibangunnya Rutan Gunung Sindur tidak terlepas dari kondisi yang sampai saat ini belum juga mendapatkan solusi, yaitu overkapasitas, di mana kondisi overkapasitas ini terjadi di hampir seluruh rutan dan lapas yang ada di Indonesia. Dengan dibangunnya Rutan Gunung Sindur, diharapkan tidak terjadi lagi penumpukan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bogor dan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, sehingga pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan atau WBP di kedua lapas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Tugas pokok dan fungsi rutan yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap tahanan. Adapun pelayanan tersebut meliputi pelayanan permakanan, kesehatan, dan keamanan. Namun apa yang terjadi di Rutan Gunung Sindur? Fungsi pelayanan tahanan nyaris tidak berjalan karena Rutan Gunung Sindur dihuni oleh 650 WBP dan 5 orang tahanan. Dengan sendirinya, fungsi pelayanan ini beralih menjadi fungsi pembinaan, sehingga konsep yang dikembangkan oleh Kepala Rutan Gunung Sindur, Risman Somantri AMDIP SHMH, lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakatan atau AKIP, Angkatan 29 tahun 1997, yaitu penegakan hak dan kewajiban WBP menjadi prioritas utama, maka aktivitas yang dibangun guna memenuhi kebutuhan WBP dan sesuai dengan konsep pembinaan yaitu melaksanakan kegiatan pemasyarakatan melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian. Berikut cuplikan kata-kata Dr. Saharjo, Sarjana Hukum, yang mendasari dilaksanakannya kegiatan pemasyarakatan. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia. Meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya, ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Pembinaan kepribadian. Kegiatan kepribadian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan dan membangun kepribadian WBP agar kembali dan menjadi lebih baik, paham akan makna hidup, mengerti akan hak dan kewajiban sebagai manusia, dan sebagai WBP juga mengerti akan kesalahan yang pernah dilakukannya dan bertobat. Untuk mencapai kondisi yang demikian, langkah-langkah yang ditempuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dilaksanakan melalui kegiatan. 1. Kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan dilaksanakan dengan menggunakan pola pendidikan pesantren dengan materi pengajaran terdiri dari kajian kitab kuning, belajar membaca Al-Quran, tajwid dan tafsir, tata cara ibadah sholat dan cara bersuci. 2. Kegiatan olahraga, tenis meja, sepak bola. 3. Kegiatan kesenian, yaitu dengan dibentuknya band Rutan Gunung Sindur yang setiap saat dibutuhkan dapat menghibur WBP maupun petugas pemasyarakatan. 4. Kegiatan kunjungan. Kegiatan kunjungan ini merupakan kegiatan yang harus diberikan sebagai hak WBP bersosialisasi dengan pihak luar, dalam hal ini pihak kerabat dekatnya maupun jauh, juga untuk membangun sikap kepedulian terhadap keluarga yang mungkin selama hidupnya jarang bersentuhan dengan keluarganya. 5. Kegiatan mapenaling. Sebelum WBP masuk ke blok, langkah berikutnya adalah ditempatkan di ruang khusus, diberikan guna pengenalan lingkungan dan penyesuaian dengan kehidupan barunya sebagai WBP. Setelah melewati masa penyesuaian selama 1 bulan, maka WBP ditempatkan di blok yang telah disediakan dan menjalani pemidanaan sesuai dengan putusan pengadilan. 6. Remisi.
Remisi merupakan pemberian pemotongan masa hukuman yang diberikan kepada WBP setiap Hari Raya Idul Fitri, tanggal 17 Agustus dan Hari Natal. Pemotongan ini dilaksanakan sebagai upaya pembinaan agar WBP lebih baik lagi selama menjalani hukuman, jadi pemotongan ini lebih bersifat reward. Pembinaan kemandirian. Kegiatan kemandirian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membangun kemampuan WBP dalam berketerampilan, dimulai dari kegiatan bimbingan pembuatan tempe sebagai kegiatan unggulan, sehingga sampai saat ini kebutuhan pasokan tempe ke pihak ketiga untuk WBP dapat terpenuhi. Bahkan sudah bisa dipasarkan ke masyarakat sekitarnya. Pembuatan bantal dan kasur Palembang, bimbingan keterampilan mebeler, dan bimbingan keterampilan lainnya. Upaya pembinaan lain yang ditempuh dengan melibatkan masyarakat dilaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam kegiatan pemisahan benang dengan karet pada ban bekas, sehingga WBP bukan saja mendapatkan keterampilan, bahkan mereka pun mendapatkan premi dari hasil kegiatan tersebut. Kegiatan di Rutan Gunung Sindur yang bersifat teknis disesuaikan karena bergeser sesuai dengan kebutuhan WBP, meliputi kegiatan pengamanan. Kegiatan pengamanan merupakan aktivitas yang sangat vital karena menyangkut pengaturan keamanan, baik keamanan di dalam rutan maupun di luar rutan. Apabila terjadi kerusuhan ataupun pelarian, WBP yang bertanggung jawab penuh adalah kepala urusan keamanan dan ketertiban. Maka, strategi pengamanan mutlak harus dilaksanakan dan harus sesuai dengan protap sistem pengamanan yang telah ditentukan seperti apel pagi, apel penggantian regu jaga, dan apel sore. Kegiatan pembinaan kepegawaian. Rutan Gunung Sindur didukung oleh 42 orang petugas pemasyarakatan, di mana 80% merupakan pegawai baru, masih berjiwa muda dan penuh semangat, sehingga proses pembinaan akan lebih mudah diserap. Sehingga kegiatan pembinaan maupun pengamanan di Rutan Gunung Sindur dapat berjalan dengan baik. Pembinaan di Rutan Gunung Sindur memang tidak berbeda dengan pembinaan di lapas dan rutan yang lain. Terdiri dari dua, pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Adapun kegiatan kepribadian yang kami lakukan adalah salah satunya kepribadian untuk bidang keagamaan. Kami punya pesantren Musliman yang kegiatannya mempunyai kegiatan seperti di pesantren pada umumnya. Untuk kemandirian kami juga melaksanakan kegiatan life skill. Di situ ada mobil pembuatan perahu yang merupakan dasar dari kayu perahu, terus juga pembuatan tempe yang bekerjasama dengan MTK Puspa Anesa, dan alhamdulillah sampai saat ini kami bisa mensuplai penyedia Bama di Rutan Gunung Sindur itu kami buat sendiri. Selanjutnya juga kami juga melakukan pemisahan antara karet dan karet padat supaya menjadi mentah kembali dan lain sebagainya. Intinya pembinaan yang kami lakukan adalah untuk mempersiapkan yang bersangkutan kembali ke tengah-tengah masyarakat agar bisa kembali bersaing, bisa hidup normal kembali di tengah-tengah masyarakat. Sebab kalau tidak dipersiapkan, mereka akan kembali bingung di tengah masyarakat. Bebas merupakan hak WBP apabila telah selesai menjalani hukuman sesuai dengan keputusan hakim, atau bebas bersyarat apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan. Salah satunya telah menjalani 2/3 dari masa hukuman dan berkelakuan baik. Berikut persyaratan lainnya sesuai aturan yang berlaku. Harapan dari upaya pembinaan yang telah dilakukan, yaitu WBP yang telah bebas dapat menjalani hidupnya dengan baik, didukung oleh keterampilan yang telah dimilikinya, dan masyarakat bisa menerima kehadiran ex-napi tanpa ada kecurigaan yang berlebihan, karena sebaik apapun pembinaan yang telah dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara tidak akan berarti apapun apabila masyarakat tidak mendukung dan tidak bisa menerimanya dengan baik.